Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Safety. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan menginvestigasi penyakit akibat kerja yang dilakukan oleh pedagang kaki lima bakso bakar di Unsri Bukit Palembang. Pedagang ini terlihat memiliki postur tubuh yang tidak ergonomis yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit akibat kerja serta meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya, kelompok 3 akan melakukan pengukuran dengan metode RULA atau Rapid Upper Limb Assessment untuk mengetahui tingkat risiko ergonomi pada pedagang kaki lima yang ada di Unsri Bukit Palembang. Hal pertama yang akan kita ukur yaitu dimulai dari Arm and Wrist Analysis. Simak video selanjutnya. Pengukuran pertama adalah Locate Upper Arm Position. Berdasarkan foto tersebut, dapat dilihat bahwa posisi lengan atas pedagang bakso bakar lebih dari 45 derajat, sehingga nilai sementara yang didapatkan adalah 3. Selain itu, lengan atas pedagang tersebut terangkat sehingga mendapatkan nilai tambahan 1. Lengan pedagang tersebut tidak diabduksi, ditopang, atau disandarkan sehingga nilai yang didapatkan adalah 0. Total skor pada posisi lengan atas pedagang tersebut adalah 4. Pengukuran kedua, Locate Lower Arm Position. Dapat dilihat bahwa posisi lengan bawah pedagang bakso bakar adalah 75 derajat, sehingga nilai sementara yang didapatkan adalah 1. Lengan pedagang tersebut tidak bekerja secara menyamping, dikarenakan gerobak yang digunakan oleh pedagang tersebut kecil, sehingga pekerjaan dapat dengan mudah dijangkau secara lurus. Hal ini membuat total skor pada lengan bagian bawah pedagang tersebut adalah 1. Pengukuran ketiga, Locate Wrist Position. Dapat dilihat bahwa posisi pergelangan tangan pedagang tersebut sedikit naik, namun tidak lebih dari 15 derajat. Pergelangan tangan pedagang tersebut juga tidak ditekuk, sehingga total skor pada pergelangan tangan pedagang tersebut adalah 2. Yang keempat, Wrist Twist. Saat sedang membakar bakso, pedagang memutar pergelangan tangannya untuk membalik bakso dan untuk memberikan saus pada bakso. Pergelangan tangan pedagang berputar dengan posisi dekat dari arah putaran atau bukan di posisi tengah, sehingga skor perputaran pergelangan tangan pedagang adalah 2. Selanjutnya, Arm and Wrist Posture Total Score pada tabel A. Postur tubuh bagian atas terdiri dari lengan atas, upper arm, lengan bawah, lower arm, pergelangan tangan, wrist, dan perputaran pergelangan tangan, wrist twist. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan terhadap postur tubuh bagian atas pedagang kaki lima bakso bakar tersebut, didapatkanlah hasil skor berupa 4. Pengukuran ke-6, Muscle Use. Saat sedang melakukan pekerjaannya, pedagang bakso bakar akan mengoleskan saus pada bakso dan membalikkan bakso bakar secara berulang kali. Hal ini dilakukan lebih dari 5 kali per menitnya agar mendapatkan tingkat kematangan dan rasa yang sempurna. Maka dari itu, skor penggunaan otot pedagang tersebut adalah 1. Pengukuran ke-7, Force or Load. Beban tambahan yang ada pada pekerjaan ini tidak lebih dari 2 kilo. Beban yang ada hanyalah bakso bakar dan kuas untuk mengolesi saus, sehingga beban pada pekerjaan ini sangat ringan. Sehingga skor yang didapatkan untuk penambahan beban adalah 0. Pengukuran ke-8, Wrist or Arm Score. Untuk mendapatkan skor total bagian tangan dan pergelangan tangan, diperlukan perhitungan terhadap skor tabel A, skor penggunaan otot, dan skor penambahan beban. Perhitungan tersebut dilakukan dengan menjumlahkan ketiga skor. Hasil yang didapat dari perhitungan adalah 5, sehingga skor total bagian tangan dan pergelangan tangan pekerja adalah 5. Skor ini nantinya akan dimasukkan ke tabel C pada bagian Wrist or Arm Score. Pengukuran ke-9, Locate Neck Position. Dapat dilihat bahwa posisi leher pedagang bakso bakar sedikit menunduk dan tidak lebih dari 20 derajat, sehingga nilai sementara yang didapatkan adalah 2. Saat sedang membakar bakso, posisi leher pedagang sedikit menoleh ke samping, sehingga terdapat penambahan skor sebesar 1. Hal ini membuat total skor pada posisi leher pedagang menjadi 3.
Pengukuran ke-10, locate trunk position. Dapat dilihat bahwa batang tubuh pekerja tersebut berada di dalam posisi normal atau 0 derajat, sehingga nilai sementara yang didapatkan adalah 1. Posisi tubuh pekerja tersebut juga tidak berputar dan tidak bengkok ke samping sehingga tidak ada skor tambahan. Maka dari itu, total skor pada bagian batang tubuh pekerja adalah 1. Pengukuran 11 leg. Posisi kaki pedagang bakso bakar tegak dan sedikit menyamping. Pada kaki pekerja tidak terdapat topangan sehingga didapatkan skor bagian kaki pedagang sebesar 2. 12. Trunk postur total score. Postur batang tubuh terdiri dari posisi leher, batang tubuh, dan kaki. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan terhadap postur batang tubuh pedagang kaki 5 bakso bakar, didapatkan hasil skor sebesar 3. 13. Muscle use. Saat sedang melakukan pekerjaannya, pedagang bakso bakar hanya berdiri diam secara statis selama lebih dari 10 menit. Pedagang terus berdiri saat sedang membakar bakso maupun saat sedang menunggu pelanggan. Dengan begitu, skor penggunaan otot pedagang tersebut sebesar 1. Selain itu, yang ke-14, force load pada bagian legs. Tidak ada beban tambahan yang terdapat pada bagian leher, batang tubuh, dan kaki pedagang bakso bakar. Beban yang ada hanya terdapat pada bagian lengan. Skor yang didapatkan untuk penambahan beban bagian leher, batang tubuh, dan kaki pedagang tersebut adalah 0. Pengukuran ke-15, neck, trunk, and leg score. Untuk mendapatkan skor total bagian leher, batang tubuh, dan kaki, diperlukan perhitungan terhadap skor tabel B, skor penggunaan otot, dan skor penambahan beban. Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan ketiga skor tersebut. Hasil yang didapatkan dari perhitungan skor total bagian leher, batang tubuh, dan kaki pekerja sebesar 4. Lalu skor ini nantinya akan dimasukkan ke tabel C. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan kepada pedagang bakso bakar di depan Universitas Sriwijaya, didapatkan hasil skor rural sebesar 5. Skor ini didapat dengan memperhatikan aktivitas dan postur tubuh pedagang, mulai dari pergelangan tangan, lengan, leher, batang tubuh, hingga kaki. Skor yang didapat sebesar 5 yang artinya diperlukan investigasi lebih lanjut dan perubahan sesegera mungkin. Selain itu, dari hasil analisa postur tubuh pedagang ketika bekerja menggunakan metode Rula, maka dapat disimpulkan bahwa pada kondisi saat ini memerlukan adanya perbaikan untuk mengurangi potensi cedera pada pedagang. Ada beberapa cara untuk memperbaiki postur kerja pedagang tersebut, seperti melakukan perbaikan tata cara dalam melakukan pekerjaannya dan merancang alat bantu yang dapat mempermudah pekerjaan pedagang untuk mengurangi potensi cedera yang ada.